Ini adalah dewa paling menyedihkan yang pernah saya temui. Namun, dirantai dengan kedua tangan dan disiksa oleh manusia. Teriakan keras. Ayah, tolong beri aku kekuatan. Dewa di langit memang mendengar panggilannya. Bantu dia keluar dari rantai. Dia menggunakan rantai sebagai senjata. Kalahkan kavaleri dengan asap dan api. Ternyata dia anak tunggal dari Zeus di bumi. 20 tahun yang lalu. Karena pemerintahan brutal Raja Yunani membuat orang tidak bisa mencari nafkah. Jadi Zeus memutuskan untuk keluar dan menyelesaikannya sendiri. Suatu malam ketika ratu sedang tidur, dia segera mulai menabur benih. Tetapi ditemukan oleh raja di tengah jalan. Bagus sekali ini. Masalahnya masih belum terselesaikan. Sebaliknya, itu memicu kemarahan raja. Mau atau tak mau mengatakan, cara Tuhan memecahkan masalah. Membuat sulit bagi manusia untuk mengerti. Tidak lama kemudian, sang ratu melahirkan seorang bayi bernama Arthur. Juga adalah dewan Hercules di masa depan. 20 tahun kemudian, Arthur sudah dewasa. Menjadi pria sehat berotot. Dan diam-diam bersumpah pada putri negara tetangga. Tapi kebetulan, pangeran juga menyukai putri ini. Pangeran berkata kepada putri, "Aku mencintainya tapi kamu suka sama dia. Apakah dia memiliki masalah di mata?" Setelah sang putri kembali, kedua bersaudara itu mulai berdebat. Hasilnya adalah bertemu dengan singa yang ganas. Dua orang menggunakan tombak untuk menyerang singa. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa. Pangeran yang ketakutan bersembunyi di samping. Menatap Arthur yang dihancurkan oleh singa. Tiba-tiba Arthur menggunakan tangannya untuk meremas lehernya. Tidak menyangka bisa mencekik singa. Kemudian mereka kembali ke benteng. Pangeran ini tidak tahu malunya. Nyatakan kepada orang-orang bahwa dia yang bunuh singa itu. Dan Arthur tidak menjelaskan apa-apa. Karena dia tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan. Dia hanya ingin bersama wanita yang dia cintai. Raja kemudian segera menyatakan, demi menjaga hubungan kedua negara, sang putri akan menikah dengan pangeran. Deklarasi mendadak ini buat sang putri dan Arthur tercengang. Sang putri segera berlari keluar. Arthur mengikuti setelahnya. Keduanya bahkan berencana untuk melarikan diri bersama. Tapi segera kavaleri mengejar tempat itu. Tangkap keduanya kembali. Tapi bagaimanapun juga Arthur adalah seorang pangeran. Tidak bisa dibunuh dengan mudah. Jadi raja mengirimnya ke Mesir yang jauh. Bawa pasukan 80 orang. Untuk menekan puluhan ribu musuh. Arthur akhirnya membawa bawahannya ke Mesir. Akibatnya, ketika bawahan pergi untuk menemukan jalan, dia tiba-tiba mati tanpa alasan. Dan juga digantung. Arthur merasa ada yang tidak beres, jadi dia ingin mundur. Tiba-tiba muncul pasukan. Kelilingi mereka. Ternyata ini adalah penyergapan musuh. Tapi mereka hanya memiliki 80 orang. Bagaimana bisa melawan pasukan musuh yang terdiri dari puluhan ribu orang? Pasukan Arthur hampir dikalahkan. Pasukan 80 orang, sekarang hanya tinggal 2 orang, Arthur dan sang jenderal. Musuh yang melihat ini berpikir bahwa Arthur sudah mati. Jadi dia menyelamatkan keduanya dan mencoba menjual mereka sebagai budak. Kemudian bawa topi Arthur kembali ke Yunani. Raja memegang topi. Tapi masih menekan kegembiraan dan mengadakan pemakaman untuk Arthur. Tapi permaisuri telah melihat semuanya. Dia tahu bahwa raja telah berkolusi dengan musuh untuk menyakiti Arthur. Jadi keduanya berselisih. Raja menikam ratu tepat di jantungnya dengan pisau. Dan di sini Arthur dan sang jenderal dijual ke arena bawah tanah. Keduanya secara bertahap menjadi terkenal. Bantu pemiliknya mendapatkan banyak uang. Dari arena bawah tanah kecil. Lalu naik ke arena besar. Akhirnya kembali ke Yunani. Bergabunglah dalam pertarungan di arena yang begitu besar. Dan dia masih harus bertarung dengan 6 orang sendirian. Dan 6 orang ini tidak pernah kalah dalam pertandingan. Hasil tidak perlu dikatakan. Karena Arthur adalah karakter utama, dia memenangkan semuanya. Dan berkat pertandingan ini, membuat Arthur mendapatkan kembali kebebasannya. Karena ketenarannya menyebar. Orang yang pernah menjadi bawahan dia mengenali dia. Jadi dia mengirim orang untuk melayaninya. Orang yang pernah menjadi guru juga memberitahu Arthur tentang ibunya. Dia sangat kesakitan. Dan aku bersumpah bahwa dia akan mengakhiri pemerintahan raja. Menyelamatkan nyawa orang-orang. Jadi mereka membawa pasukan untuk membebaskan rakyat.
Semakin banyak orang mengikuti mereka. Adapun rumor bahwa Arthur adalah dewa, juga menyebar dari hari ke hari. Segera cerita ini juga sampai ke telinga raja. Jadi saya mengirim seseorang untuk menangkap mereka. Ikat Arthur ke kolom batu. Menyiksa dia di depan orang-orang. Beritahu semua orang. Tuhan hanya rumor. Kemudian bawa jenderal dan gurunya. Kemudian bunuh guru Arthur tepat di depan matanya. Arthur segera meledak. Angkat kepala ke langit dan panggil nama Zeus. Tolong bantu aku. Akibatnya, Dewa Zeus bantu Arthur. Bantu dia melarikan diri dari pilar batu. Bunuhkan semua prajurit di sini. Kali ini semua orang percaya. Arthur adalah penyelamat. Kemudian mereka mengumpulkan semua prajurit. Sampainya di gerbang benteng. Akibatnya, semua pemanah melarikan diri. Gerbang kota dibuka untuk mereka masuk. Arthur membawa tentara ke hadapan raja. Sarankan ingin bersamanya. Berkelahi seperti dua pria. Untuk membedakan pemenang dan pecundang. Pemenang mendapatkan semuanya. Yang kalah akan mati di sini. Apakah raja berpikir bahwa Anda menganggap saya bodoh? Jadi dia mengirim tentara untuk segera menyerang. Sekarang Arthur meminjam kekuatan guntur. Satu cambuk, dua cambuk, tiga cambuk. Hanya satu cambuk menyapu semua musuh dalam satu nada. Raja melihat bahwa situasinya tidak baik sehingga dia melarikan diri ke istana. Arthur segera mengejar. Setelah beberapa saat bertarung, Arthur akhirnya tidak bisa mengendalikan raja. Sekarang sang pangeran menyandera sang putri. Minta Arthur untuk meletakkan senjatanya. Kalau tidak, dia akan membunuh sang putri. Tapi sang putri tidak memberinya kesempatan itu. Tapi lakukan sendiri. Jadi tebasan pedang langsung menembus sang putri dan pangeran itu. Dua orang jatuh bersama. Arthur sekarang benar-benar marah. Lempar raja ke tanah. Melakukan cara dia membunuh ibumu. Akhiri hidupnya yang brutal sang raja. Lalu lihatlah sang putri yang terbaring di tanah. Semua tertusuk di hati. Orang lain sudah mati, tapi dia masih hidup. Apakah hatinya di sisi kanan? Kemudian sang putri memberi Arthur seorang bayi. Orang-orang Yunani akhirnya keluar dari kesengsaraan mereka. Film ini keluar pada tahun 2014. Juga terkait dengan mitologi Yunani Eropa. Film tentang penyelamat dunia. Tapi bedanya dengan mitos lainnya. Dewa ini digambarkan tanpa kekuatan apapun. Tapi hanya penampilan orang biasa. Sebaliknya, Arthur masih harus melalui banyak kesengsaraan. Bahkan pengorbanan orang yang dicintai. Membuat dia lebih kuat selangkah demi selangkah. Dapatkan pengakuan semua orang. Jadilah penyelamat. Jadi kita juga sama seperti itu. Jalan hidup kita tidak selalu mulus. Jika itu sulit, jangan menyerah. Karena itu bisa menjadi ujian yang diatur oleh Tuhan. Tunggu sampai Anda mengatasi kesulitan. Pasti kamu akan mendapatkan apa yang kamu coba capai. Cerita hari ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah menonton. Klik untuk follow Famgus untuk menonton lebih banyak film lagi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.